Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bisa kembali merayakan kebangkitan Engkau Tuhan. Dengan puji-pujian yang luar biasa Tuhan. Proclaiming Tuhan. Kemenangan Tuhan atas dosa dan maut Bapa. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah yang mengasihi kita Tuhan. Yang mau mati di kayu salib. Tapi itu bukanlah akhirnya Tuhan. Akhirnya bukan saat Yesus mati di atas kayu salib Tuhan. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit kembali Tuhan. Memperlihatkan kemenangan. Pengharapan untuk kita Tuhan. Mungkin selama 3 hari iblis bersuka cita. Karena mereka pikir mereka menang Tuhan. Mereka dapat membunuh Yesus Kristus. Dan banyak manusia sedih. Bahkan murid-murid Yesus kabur. Meninggalkan dia Tuhan. Tapi pada hari ketiga. Kubur. Kosong sebab Kristus telah bangkit. Bapak kita berdoa Tuhan supaya setiap jemaat hari ini. Betul-betul bisa memaknai pengertian kebangkitan Kristus. Dan bukan hanya sebagai suatu perayaan Bapak. Tapi betul-betul sebagai satu kekuatan. Yang kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman. Bila setiap kata yang hamba-Mu bacakan dan bagikan betul-betul berasal daripada Engkau. Berdoa supaya setiap hati, setiap murid, teman-teman, saudara-saudari, adik-adik, opa-oma semua Tuhan. Kita semua hari ini memiliki hati yang sama. Semangat yang sama. Kekuatan yang sama Bapa. Terima kasih Allah Bapa, Kau begitu baik dalam hidup kami. Bila firman hari ini betul-betul bisa tertanam di setiap hati saudara-saudari. Berakar, bertumbuh dan kemudian juga berbuah. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Wow, saya semangat tadi dengan Bro David ya. Mulai dengan langsung mengucapkan mungkin sekali lagi ya, supaya kita semakin semangat ke kiri kanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus telah bangkit. Mari kita ucapkan ke kiri dan kanan kita, saudara-saudari. Ya, mengapa? Karena firman Tuhan hari ini harus memiliki juga semangat yang sama di hati saudara-saudari. Kemarin beberapa hari Jumat kita merayakan kematian Yesus Kristus ya. Siapa di sini yang menangis kemarin di Praise and Worship? Jujur saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga menangis, termehek-mehek ya. Tertusuk dan terharu akan kasih Yesus. Tetapi hari ini saudara-saudari, mudah-mudahan bukan hanya terharu dan mungkin tangisan yang kita rasakan, tetapi juga semangat dan hati yang terbakar untuk Tuhan hari ini ya. Karena betul ya, kalau misalnya kita cuma jemaat yang nangis-nangis aja, ya kita cuma nangis tapi kita tidak ada sukacita dan semangatnya. Aduh, buat apa juga ya? Karena harus sama. Perasaan terharu dan perasaan kita semangat juga harus sama saudara-saudari. Saya percaya hari ini saudara-saudari sama seperti mungkin kebanyakan orang hari ini, kita manusia yang pelupa. Betul ya? Siapa di sini yang sering mau masuk ke satu kamar terus kemudian lupa mau ngapain? Ya, misalnya mau buka kulkas. Saya mau ambil apa ya tadi ya? Biasanya tengah malam ya. Tengah malam lagi capek-capek turun ke bawah mau ngapain ya? Oh ternyata ambil air tapi lupa. Siapa yang mungkin membuka kontak HP ya? Udah klik kontak HP-nya. Terus kemudian saya mau chatting apa ya? Saya lupa chatting mau ngomong apa. Ya. Saya percaya hari ini manusia, kenapa sih kita lakukan perayaan tahun demi tahun? Kan sama terus Bapak Ibu ya. Hal-hal yang sama yang kita rayakan. Karena saya percaya manusia itu seperti yang kita lihat di Alkitab juga. Manusia itu gampang lupa. Gampang fokus kepada hal-hal yang lain. Nah mungkin hari ini banyak kita juga di sini yang sudah lupa. Kita hari ini bisa merayakan kebangkitan Tuhan. Semangat, amin. Tetapi kita tidak mengerti arti dan makna dari kebangkitan itu sendiri. Mungkin kita bisa mengerti arti dan makna kebangkitan. Tetapi kita tidak hidup seperti orang yang percaya.
Kita bisa hidup seperti orang yang percaya, tetapi mungkin kita tidak merasakan kuasa dari kebangkitannya. Kemarin saya bersyukur atas firman yang diberikan Bapak Pendeta Sahat. Dan inilah firman yang menjadi tema kita juga hari ini untuk membahas kebangkitan Tuhan. Sebab firman Allah di Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. I want to know Christ, yes, to know the power of the resurrection. Makanya tadi kita semangat ya, 3 lagu pertama semangat, power ya. Bro David mulai dengan semangat, karena betul, ini yang kita harus rasakan. Kita harus mengerti tentang kebangkitan, ada kuasa, ada power di sana. Dan di bahasa Yunani dikatakan itu dunamis. Ya, mungkin di sini yang suka otomotif ya, mobil kita tahu ada dinamo di semua mesin, terutama mobil ya. Ya, dinamo mesin. Siapa di sini yang punya, kalau misalnya ya, mungkin aja nih kita berpikir berhayal saja, kita semua punya mobil yang bagus, sports car deh ya. Sports car, pikirkan, atau mobil yang kalian suka, atau listrik deh, boleh juga ya. Tapi tetap ada dinamonya kalau listrik ya. Tetapi kita punya mobil yang bagus. Kemudian kalau misalnya di mobil ya, ada namanya horsepower ya. Lucu ya, kita ngomong mobil tapi kekuatannya kuda ya. Kekuatan kuda yang masih dibahas hari ini. Tetapi kalau mobil udah punya power dinamo yang kuat, tapi kalau nggak ada bensinnya, bisa jalan nggak Bapak Ibu? Bisa jalan nggak? Udah bagus, udah mobil termahal mungkin di kelasnya, sports car, ada kuasanya. Tapi kalau nggak ada bensinnya, nggak ada bahan bakar, itu mobil juga jadi pajangan. Mendingan kita pakai Toyota Avanza, Xenia, ada bensinnya full, kita bisa bahkan kemarin pulang kampung Jawa, ya. Nah inilah yang menarik saudara-saudari tentang kuasa kebangkitannya. Kita harus mengerti bahwa kuasa itu diberikan kepada kita, namun kita harus mengerti artinya dan kita juga harus menggunakannya. Karena kebanyakan dari kita, saya percaya hari ini, tahu setiap tahun kita merayakan Jumat Agung dan kebangkitannya. Tetapi kita nggak menggunakan power itu. Sayang sekali Bapak Ibu. Jadi satu saja yang saya minta, jika kita bisa duduk hari ini mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, saya berdoa supaya setelah dari sini, semua tangki bensin kita terisi. Karena kita punya kuasa dan kita pengen pergi kemana. Mau kemana? Nggak tahu, nanti kita belajar sama-sama ya. Tapi punya power semua saudara-saudari. Ada amin untuk itu? Inilah tema saya untuk khotbah di hari kebangkitan atau ibadah Paskah hari ini. The power of His resurrection. Kuasa kebangkitannya. Kita akan membahas 3 hal, saudara-saudari. 3 kuasa, 3 kekuatan yang kita dapatkan karena kebangkitan Kristus. 3 hal yang kita akan bahas bersama-sama, yaitu the power of His resurrection to overcome sin, to do His mission, and to be faithful until death. Untuk mengalahkan dosa, menjalankan misinya, dan bahkan setia, bahkan sampai mati. Amin. Ini 3 hal yang kita akan bahas, dan banyak ayat-ayat firman hari ini saya ambil dari buku Roma. Karena saya bersyukur tertusuk saat melihat Paulus menjelaskan tentang kebangkitan di buku Roma. Sangat-sangat dalam saudara-saudari. Kita akan belajar dari firman yang pertama di Roma 5 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Hal pertama yang kita belajar, yang jelas, yang kita tahu, mengapa iblis senang sekali mungkin waktu melihat Yesus mati, karena itu lambang kekalahan. Bahwa iblis akhirnya menang. Dan dosa manusia akhirnya tidak ada lagi yang bisa tahan. Semua orang yang berdosa akhirnya betul akan berujung ke maut. Tapi yang kita lihat dari kebangkitan Kristus, firman Tuhan katakan, itu memberikan kekuatan untuk saudara-saudari mengalahkan dosa. Amin. Mengapa saudara-saudari? Karena kematian Yesus adalah cara satu-satunya untuk manusia ada kesempatan untuk melawan dosa. Kebangkitan Yesus membuktikan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan. Kita juga tahu ya, salah satu surat Paulus, betapa dalam, betapa luas, lebar kasih Kristus. Tidak ada yang bisa menghalangi kita kepada kasih Kristus. Bahkan maut sekalipun. Karena kita tahu, di dalam hidup semua saudara-saudari sini, yang membuat kita mungkin merasa hari ini bergumul. Mungkin datang ke gereja hari ini, kebangkitan lagi nih. Ya, kebangkitan terus, tapi kapan aku secara finansial bangkit? Yesus bangkit terus, kita terpuruk terus secara finansial. Datang ke gereja, tapi pulang gereja hari Senin kita jatuh dosa lagi. Ya akhirnya hari Minggu itu cuma seperti kita mandi, ya. Kita datang ke gereja, kita merasa disucikan, hari Senin kita kotor kembali. Kita melakukan aksi-aksi, kita melakukan dosa-dosa yang mengotori kita. Saudara-saudari, jika ada yang berpikir hari ini bahwa kita masih seolah-olah berperang dan kita itu masih bahkan sering kalah dengan dosa, kebangkitan Kristus memperlihatkan kekuatan dan secara absolut memperlihatkan bahwa kita memiliki kuasa. Dan bukan hanya kuasa untuk melawan dosa, banyak hal. Contoh, kuasa untuk berhenti melakukan dosa. Berhenti, stop sinning. Kekuatan untuk memaafkan orang lain, karena kita tahu ya, dosa yang juga besar adalah kebencian kepada orang. Itu mungkin saudara kita bisa lakukan, kita bisa taat ibadah, kita bisa pergi ke gereja, tapi kalau ketemu sama orang itu, jangan dulu. Itu udah banyak sekali luka-luka, udah banyak sekali pengalaman, mendingan kita distancing. Seperti masa Covid ya. Tapi kita mendapatkan kuasa untuk bahkan mengampuni, mengasihi orang-orang yang tersulit sekalipun. Dan bahkan, ini juga yang saya percaya dan saya bersyukur, adalah kuasa untuk mengubah diri kita. Coba di sini waktu kita berdiskusi, mungkin suami istri yang sudah ya berpasangan, teman-teman singles ya, yang kita selalu kalau misalnya berdebat, ujung-ujungnya pasti seperti ini Bapak Ibu. Aku kan memang dari sananya begini. Aku kan ya karena aku orang dari daerah ini ya nada saya bisa lebih tinggi. Ya. Orang Manado ya, bukan yang kalian pikirkan. Saya memang begitu, otak saya itu lumayan gampang hitung-hitungan. Aku mengasihi kamu kok, cuman ya memang dari sananya selalu ada harus memberikan nilai-nilai yang harus membanding-bandingkan. Sering sekali kita berbicara kepada orang, dan orang itu masih merasa bahwa dirinya itu gak bisa berubah. Memang sudah dari sananya begitu. Ini udah bawaan lahir, ini udah karakter, ini udah membatu. Saudara-saudari, jika itu hal yang bagus, lanjutkan saja.
Jika itu hal yang membawa kemuliaan untuk Tuhan, bagus. Misalnya karakter yang murah senyum, yang mungkin seperti Ko Irwan, wah semangat sini karena luar biasa ya, bisa mengasihi orang-orang. Tetapi kalau misalnya saya mohon maaf, Bapak Pendeta, saya memang biasanya sukanya yang di belakang layar. Saya duduk-duduk saja, saya ya mungkin 1-2 orang saya bisa kenalan, tapi selebihnya saya introvert. Saya juga pengen tahu siapa tuh yang buat pemikiran introvert sama ekstrovert, karena sangat mengotak-ngotakan manusia. Dan selalu pikirnya apa? Yang ekstrovert itu bagus, karena dipandang dunia bagus. Tapi jangan salah, sebenarnya nggak juga. Orang yang terlalu banyak, terlalu liar juga nggak baik. Tapi kita sering sekali saudara-saudari mengkotak-kotakan diri kita. Bahkan sampai hari ini mungkin masih ada beberapa hal di pikiran saudara-saudari yang katakan kalau ini sulit, kalau ini nggak bisa Bapak, kalau yang ini nggak gampang diubah. Udah dari sananya, udah dicoba, udah dibimbing sama Bapak Pendeta Sahat, udah dibimbing sama Bapak Pendeta Adit. Saudara-saudari, yang akan mengubahkan kita itu bukan orang lain, itu bukan hanya sekedar teguran atau dari pasangan kita, tapi yang dapat mengubah karakter kalian jika masih hidup dalam dosa adalah kuasa kebangkitan Kristus. Waktu kalian melihat kebangkitan Kristus, karena apa? Bapak Ibu, kebangkitan itu hal yang mustahil. Lebih bisa dipercaya orang mati hidup kembali atau orang yang sombong kemudian jadi rendah hati. Yang masa lebih gampang dipercaya, saudara-saudari? Sombong rendah hati kayaknya kalau dibandingin sama kebangkitan Kristus sih kayaknya masih make sense bro, masih bisa ya, kayaknya masih bisa gitu. Dengan pemikiran itu saja kita harus mengerti bahwa kalau memang udah ada hal yang mustahil sekalipun bisa, kalau cuman mengubah karakter itu hal kecil untuk Tuhan. Kalau untuk keluar dari satu dosa itu hal yang gampang untuk Tuhan. Kalau untuk mengampuni seseorang yang kita benci itu gampang. Kalau kita menggunakan dan mengerti kuasa kebangkitan Kristus. Di sini saya juga bersyukur akan ada satu ayat yang kita akan baca berikutnya. Mohon maaf, next slide. Roma 8 ayat 11. Ini juga saya tertusuk membaca hal ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi waktu kita baca di sini, Paulus mengingatkan lagi, saudara, saudari, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian itu juga ada dalam hidup saudara. Juga ada dalam hidup saudari. Dan bahkan kita juga lihat bahwa nanti akan menghidupkan hidup kita juga lagi. Ini hal yang luar biasa saudara-saudari. Karena saya betul-betul tertusuk akan hal ini. Boleh mohon maaf next slide. Tadi di bagian, ya next. Ya, di situ saya juga tuliskan saudara-saudari bahwa kebangkitan adalah bukti kemenangan atas dosa. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus ada di dalam hidup kita. Ini satu pemikiran juga bahwa pada akhirnya saudara-saudari, poin yang pertama, kita tidak perlu lagi hidup dalam dosa. Sudah ada opsinya untuk keluar. Sudah ada opsinya untuk stop. Jika kita masih percaya kita masih betul-betul terperangkap, sudah ada opsinya untuk kita stop melakukan dosa. Sudah ada opsinya untuk kita bebas dari dosa. Karena dosa tidak lagi menguasai kita. Amin. Ini hal yang pertama. Mungkin hal yang mendasar. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa mengalahkan dosa, wah saudara-saudari, kuasa ini bisa dipakai dengan lebih luar biasa lagi. Contoh ya, kalau misalnya di sini kita sudah bisa menyetir mobil ya. Mungkin kita pikir hal yang simple. Tapi itu aja dari mobil mati ke mobil jalan aja luar biasa. Tapi kalau saudara-saudari bisa belajar naik mobil, pertama benefitnya bisa bantuin orang-orang lain. Mungkin kalau misalnya ditekuni lebih lagi, bisa ikut apa? Lomba. Lomba balapan. Bisa nyetir dengan lebih handal. Tapi bagian pertama yang kita harus mengerti dulu untuk mengakses kekuatan yang besar ini
adalah untuk mengalahkan dosa. Tapi setelah dosa itu dikalahkan, bukan berarti kita hidup santai saja. Ya, kita cuman ya udah, oke, saya udah bisa nyetir bro, aman. Tapi mobil itu untuk dijalanin bro. Mungkin dari Tangerang ke Jakarta, mungkin ke Bandung, mungkin ke Jogja, mungkin ke Surabaya, bahkan sampai ke Bali. Saya dapat kesempatan ada satu waktu kita mau menghadiri konferensi, saya nyetir dengan Pak Sahat, Bu Joyce. Kita bertiga ganti-gantian Bapak Ibu ya. Satu mobil kita 3 sopir berganti-gantian. Tapi kita tahu ada satu Bapak Pendeta lagi yang mungkin sekarang sedang berkhotbah di Citra, Bapak Pendeta Adit. Satu perjalanan Tangerang sampai Bali, satu mobil kita 3 orang gonta-ganti. Bapak Pendeta Adit sendirian dari Tangerang sampai Bali. Wah, handal sekali nih, luar biasa. Walaupun yang ikut mobilnya Bapak Pendeta Adit katanya nyanyi terus caranya. Nyanyi terus, dia karaoke, nyanyi lagu semua yang dia suka, kembali lagi ke masa muda, itu cara dia. Tapi luar biasa ya. Saya sepertiga perjalanan sudah capek. Udah ngantuk-ngantuk. Bapak Adit langsung, karena ada bedanya. Dia tahu mungkin ya, bukan hanya menyetir mobil, tapi dia belajar, dia tekuni. Dan dia gunakan kekuatan itu untuk bahkan bisa menyetir sendiri. Mungkin nanti Bro Adit bukan hanya dari Tangerang ke Bali, bahkan mungkin ke benua-benua lain ya. Kita tunggu nanti ya, luar biasa pasti nyetir. Ya, luar biasa saudara-saudari. Tapi hal kedua yang kita ingin bahas, karena kekuatan itu ingin digunakan untuk hal yang lebih besar. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Nah, ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amen. Apa maksudnya di sini waktu kita baca? Paulus juga mengatakan di buku Roma bahwa saudara-saudari, kita mengerti, kita melihat kasih Kristus di kayu salib, kita melihat ada kuasa dalam kebangkitannya, tetapi sekarang kuasa dan kekuatan itu kita gunakan juga enggak? Untuk menceritakan kepada orang-orang yang masih merasa terkungkung dalam dosa, masih merasa tidak ada tujuan hidup. Cuman ya udah, yang penting memperbaiki keturunan. Ya mungkin yang penting ya sampai anak saya bisa disekolahin, anak saya cukup sukses, bisa kuliah, bisa kerja, punya cucu, selesai. Saudara-saudari, ada banyak orang-orang di luar sana, seperti yang tertulis di sini, belum mendapatkan kesempatan mendengar kabar baik ini. Baru kemarin saat saya mempersiapkan khotbah, saya bisa bertemu dengan seorang anak muda juga. Dan waktu saya bahas tentang kabar baik ini, ada tujuan dalam hidup. Wah, anak muda ini matanya tiba-tiba berbinar-binar. Semangat. Dari berapa jam kita bicara, dari sore sampai malam sampai kafenya tutup. Karena ternyata apa? Ada banyak orang yang waktu dengar sedikit pun, coba ceritain lagi bang katanya. Apalagi yang hal-hal ini. Dan itu membantu mereka, mengubahkan hidup mereka. Karena ada banyak pergumulan dalam hidup anak muda ini. Dan saya bersyukur melihat banyak anak-anak muda di Singles, di Jam. Yang saat mereka melihat terpapar kabar baik ini, hidup mereka diubahkan. Ada kuasa juga dalam hati mereka, mata mereka berbinar-binar, semangat. Dan mereka pun pergi dan membantu orang lain juga. Brothers, sisters. Next slide, ini ada satu hal yang saya ingin bagikan, poin kedua, power to do his mission. Kekuatan untuk menjalankan misinya. Ini penting sekali. Di slide berikutnya, saya juga ada satu pemikiran, saudari. Next slide. Apakah kita hidup seperti Yesus sudah bangkit atau Yesus masih mati? Apa maksudnya? Apakah hari ini kita hidup betul-betul mengetahui fakta ada orang mati kemudian bangkit, atau kita cuman percaya bahwa oh ya udahlah itu satu cerita. Karena kalau misalnya seperti itu, mungkin itu cuman menjadi satu apa?
satu cerita yang kita akhirnya lewatkan begitu saja. Di next slide saya ada pertanyaan untuk saudara-saudari. Apa aksi pengikut Yesus setelah mengetahui Yesus telah bangkit? Karena ini penting. Ini penting sekali. Bahkan saya bersyukur banget bisa menggali, mencari banyak bukti tentang kebangkitan Kristus. Saudara-saudari tahu bukti yang paling kuat tentang kebangkitan Kristus adalah dari aksi pengikut-pengikutnya setelah itu. Ya, bahkan yang menarik, ini saudara-saudari bisa nonton juga di YouTube, ada satu video komedi tentang murid-murid Yesus yang kalau ceritanya Yesus itu tidak bangkit. Jadi ceritanya kalau Yesus tidak bangkit, ini lucu juga ya. Saya mau tayangkan cuman mungkin terlalu lama, tapi ceritanya begitu, saudara-saudari. Murid-murid bisa berkumpul tiba-tiba satu malam, terus mereka diskusi, aduh ini memang Yesus mati nih. Terus kemudian apa yang kita akan lakukan ya? Terus tiba-tiba ada satu murid Yesus, kalau di video itu namanya Petrus ya. Batu, penjuru, batu, ya Petrus dikenal sebagai orang yang batu juga mungkin ya. Batu karang betul ya. Tapi Petrus katakan begini, oke saudara-saudari, Yesus kayaknya mati beneran nih. Bagaimana kalau kita pergi ke kubur Yesus, kita buka, kemudian kita ambil mayatnya, kita bawa kabur. Wih, tiba-tiba semua, oh iya bisa tuh, bisa jadi. Terus gimana Petrus? Terus gimana? Murid-murid yang tanya. Nah kemudian kita bilang Yesus itu bangkit. Wah, bisa jadi tuh, bisa jadi. Terus kemudian apa Petrus? Kemudian setelah itu kita mati dipotong. Kita dibakar. Dan kita dianiaya. Tiba-tiba murid-murid mulai, tunggu. Gimana boleh diulang lagi? Iya, jadi kita curi mayatnya Yesus. Kita bilang dia bangkit, kemudian kita bilang ke orang-orang sampai kita mati kita dibakar. Mulai satu-satu, tunggu dulu. Jadi gimana planningnya? Jadi ujung-ujungnya kita melakukan ini, terus ujungnya kita apa? Kita kaya raya, kita sukacita? Enggak, kita mati. Mulai tiba-tiba ada murid-murid yang ragu dan mulai bingung, mulai ada perpecahan. Mengapa saudara-saudari? Karena dikatakan di firman, orang yang melihat Yesus bangkit, itu bahkan lebih dari 500 orang. Selama jenjang waktu 40 hari. Kalau misalnya semua orang ini mau berbohong, ya, nggak mungkin semuanya ini rela sampai membawa hal itu sampai mati. Salah satu bukti dari kebangkitan Kristus adalah perubahan hidup murid Yesus yang tiba-tiba jadi radikal. Dan ini bukan sembarang orang-orang, ini ada orang Yunani, yang gak percaya gitu-gituan, ada orang Yahudi dulunya yang merasa gak mungkin nih ada Mesias yang gini-gini. Tapi semuanya serentak satu keyakinan setelah melihat kebangkitan Kristus pergi sampai ke ujung bumi untuk memberitakan kabar baik ini. Berani sampai apa? Dianiaya, dipotong, digergaji bahkan untuk keyakinan yang mereka pegang. Ayat berikutnya kita melihat ya, ini contoh beberapa saja yang kita bisa lihat dari aksi yang mereka lakukan. Dan kita bisa lihat contoh dua orang yang berjalan di jalan Emmaus. Mereka tiba-tiba hatinya berkobar-kobar. Waktu mereka melihat Yesus itu sudah bangkit, mereka semangat. Mereka semangat memberitakan teman-teman yang lain. Di Markus 16 juga ada ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari, kalau kita baca di firman, waktu murid-murid Yesus melihat Yesus yang sudah bangkit, hidup mereka 180 derajat berubah. Ada satu kekuatan, ada satu keyakinan yang mereka pegang untuk betul-betul menjadi pembawa kabar baik itu. Menjadi seorang yang betul-betul yakin bahwa mereka melihat dengan mata mereka sendiri kebangkitan Kristus. Yang artinya apa? Kita bisa menang atas dosa dan luar biasa. Ini yang orang banyak tahu. Bahkan di salah satu catatan sejarah dikatakan waktu ceritanya Yesus bangkit, bangsa Romawi itu kirim satu penyataan untuk mengingatkan orang-orang jangan curi mayat-mayat di daerah situ.
Karena mereka pikirnya, wah ini kayaknya bener nih, ini kelakuannya murid-murid Yesus nih. Dan mereka membuat satu konspirasi gitu. Tapi kalau misalnya, saudara-saudari kita lihat hari ini konspirasi-konspirasi yang ada di dunia ya. Itu akhirnya apa? Akan mati begitu saja kalau misalnya tidak ada bukti. Dan orang-orang mulai gak percaya. Masa ada hal yang seperti ini mereka bawa. Bahkan sampai kematian mereka. Di slide berikutnya. Apakah setelah mereka tahu Yesus bangkit, mereka kembali melakukan pekerjaan mereka dan hidup kembali ke sehari-harian mereka? Oh, mereka udah lihat Yesus bangkit, wah luar biasa. Mungkin juga 40 hari kemudian melihat Yesus naik diangkat ke surga. Terus oke, kita balik lagi, kita mancing bro. Kita balik lagi ke Galilea, kita mancing. Itu menyenangkan hati saya loh bro. Itu satu sukacita memang Yesus bangkit. Dan kemudian mereka kembali ke kehidupan mereka sehari-hari. Next, tidak saudara-saudari. Tujuan hidup mereka berubah. Dan mereka mendedikasikan hidup mereka sepenuhnya kepada misi Tuhan. Ini ada satu pemikiran yang saya punya di sini. Ini saya pikirkan tadi malam pakai bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan translationnya cocok. The tomb was empty. Because Jesus has risen and he went sharing the good news. But now, what if the church is full, but no one rises to share the good news? His resurrection will be meaningless. Makamnya kosong saudara-saudari. Karena Yesus telah bangkit dan pergi membagikan kabar baik. Tapi sekarang gereja bisa penuh. Kita bisa penuh di ruangan hari ini. Tapi kita tidak pergi, bangkit dan membagikan kabar baik. Kalau kita cuma memenuhkan gereja hari ini, itu bukan tujuannya kebangkitan Kristus, saudara-saudari. Bukan cuma untuk kita bersama-sama, gedung sudah enak. Buat apa kemudian Bapak Pendeta Adit pergi ke Citra? Lebih enak di sini jujur aja, tapi udah pernah ke Citra belum? Wih keren juga loh, nggak kalah saudara-saudari. Harus cek dan ibadah, lihat di sana. Gereja kita yang dibangun di sana, luar biasa. Tapi buat apa? Udah nyaman bro. Di sini kan enak, anak-anak bisa KKK, youth udah bisa ibadah, married bisa ibadah, singles bisa ibadah. Saya bersyukur. Tim pelayanan dan pendeta-pendeta di gereja ini kita sepakat bahwa pada akhirnya kita tidak bisa cuman di sini saja. Kenapa? Karena kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan itu terlalu baik untuk kita simpen di sini saja. Sayang saudara-saudari. Sayang kalau cuma di daerah Karawaci. Next slide kita melihat nih beberapa peta ya. Ini daerah Tangerang Kota. Ini daerah Tangerang Selatan. Kenapa? Kemarin Bapak Pendeta Saat juga pernah khotbahkan. Ada satu bagian di Tangerang juga yang sekarang udah tidak ada mungkin sedikit jemaatnya. Ya, daerah apa kemarin? Pasar Kemis ya kalau nggak salah. Perum, yes. Betul. Pasar Kemis masih aja, puji Tuhan. Nah, kalau Kota Bumi masih banyak orang? Balaraja, Rangkas, nah udah ada. Rangkas mana saudara kita Rangkas? Baru satu. Parung Panjang, Gunung Sindur. Ya mungkin ada orangnya saudara ya, ada orangnya, tapi ada dampaknya nggak di sana? Ada orangnya di sana. Begini saudara-saudari, kita next slide ini memperluas pemikiran kita. Ini Banten. Kita tadi baru ngomong apa? Kota Tangerang, Tangerang Selatan. Ini Banten sampai ke Serang, sampai ke ujung. Ada pulau-pulau yang kita belum pernah pergiin. Itu ada penduduknya. Cilegon. Ayo Bapak Pendeta Irwan mungkin ya. Next slide saudara-saudari. Bahkan pikir di luar Tangerang. Indonesia memiliki 38 provinsi. 98 kota, 416 kabupaten, 7.281 kecamatan, dan sekitar 83.000 kelurahan dan desa. Ini Indonesia. Mau kita lebih besar lagi, next slide. Of course kita tahu, bahkan pikir di luar dunia. Bagaimana di seluruh dunia? Saudara-saudari, memang butuh kekuatan. Makanya Tuhan berikan. Untuk bukan hanya kita main aman di kandang, main aman di wilayah, daerah, bisa kota yang lain, bisa provinsi yang lain, bisa negara yang lain.
Saya siap ya Bapak Pendeta, kalau misalnya mau dikirim ke Jepang, mau dikirim ke itu, saya siap. Apa Timor Leste? Bisa, siap. Ada dekat sama Bro Theo di sana, Bro Theo ya. Kita bisa bangun gereja di sana. Next slide, ini saya suka kata-kata yang kita sering bahas di staff ministry. Ya Pak Pendeta Sahat ya. Think globally, tapi act locally juga dong. Berpikirnya harus global, saudara-saudari. Berpikirnya wawasan luas, tapi bertindaknya juga lokal. Sebab di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, mulai dari Yerusalem, kota di mana mereka berada, kemudian Yudea, wilayah orang-orang yang kulturnya sama, Samaria yang kulturnya lumayan mirip, bahkan ujungnya sampai to the ends of the earth, dan ujung dunia. Oke, kita bisa melihat wawasan yang luas, saudara-saudari. Kita bisa semangat dengan, wah luar biasa Indonesia masih banyak luas tempat, satu dunia bahkan. Tapi harus kita mulai bertindak juga. Mungkin kita masih bisa bertindak di wilayah lokal kita. Di mana? Kita lihat di keluarga kita paling dekat misalnya. Kemudian setelah di keluarga apa? Mungkin di perumahan kita. Mungkin di sekolah kita, di kampus kita, di tempat pekerjaan kita. Kita bisa think globally, kita wow, tapi kan akhirnya beban. Kalau kita mikirnya, wah capek sih bro, saya aja bahasa untuk luar negeri belum tahu-tahu banget bahasa ini. Tapi ya gak apa-apa, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, start locally, mulai dari sini. Tapi kekuatan yang Tuhan mau kasih ini, mampu loh. Mampu sampai ke ujung dunia. Bahkan mengapa kekristenan bisa sampai ke Indonesia? Ya karena kekuatan itu. Karena ada orang-orang yang merasakan kekuatan itu, yang percaya akan kebangkitan Kristus dan pergi jauh-jauh sampai ke Indonesia sini. Tapi sekarang kita tahu saudara-saudari, ada banyak penurunan keyakinan Kristen di bagian barat. Justru pertumbuhan di bagian timur. Apakah mungkin kita bisa kembali ke sana untuk membantu? Bisa jadi. Tapi satu keyakinan yang kita harus punya. Think globally, act locally. Mulai dari kita bagikan kabar baik ke satu orang hari ini. Satu orang saja. Jemaat Tanggar sekitar 500 orang. Kalau 500 orang membawakan kabar baik ke satu orang aja, itu udah 500 juga. 500 orang itu luar biasa loh. Setiap dari kita satu. 500 jadi 500, 1000 jadi 2000, 2000 jadi 4000. Itu kalau misalnya tiap hari kita satu aja, sampai akhir tahun itu bisa bahkan sampai angka yang tak terhingga. Kalau cuma satu menjadi banyak. Multiplikasi karena begitu. Bukan penambahan, multiplikasi. Amen, saudara-saudari. Saya tutup poin kedua ya, karena next slide. Tujuan kebangkitan Yesus bukan hanya untuk supaya banyak murid datang dan berkumpul dalam satu gereja. Tapi juga untuk setiap murid pergi, membagikan kabar baik ini dan menjadi gereja. Membangun gereja. Membangun dimanapun kita berada. Bukan gedungnya, tapi perkumpulan orang-orang yang percaya. Itulah gereja. Masih semangat saudara-saudari? Ini poin saya yang ketiga dan poin yang terakhir. Di Roma 6 ayat 3-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Slide berikutnya, poin saya yang ketiga saudara-saudari adalah kekuatan untuk setia, bahkan sampai mati. Faithful until death, faithful till the end. Karena mungkin hari ini saudara yang kita takuti ya, saya yakin semua fakta ya, bahwa pada akhirnya kita akan dipanggil Tuhan juga. Kita semua akan dipanggil Tuhan. Tapi pertanyaannya sikap kita seperti apa? Kita takut? Aduh jangan dulu nih, saya belum cukup banyak harta di dunia nih. Saya belum berkeluarga, saya belum punya pasangan hidup, saya belum punya anak cucu, mungkin ya. Saya belum ini dan itu. Takut. Karena orang-orang yang seperti itu berpikir bahwa kematian adalah akhir. Bahwa setelah kematian itu abyss, oblivion. Udah, end aja gitu.
Tapi saya ingin sharing satu hal yang menusuk hati saya. Saya mendengar beberapa podcast beberapa hari ini, semua tentang khotbah-khotbah Paskah. Ada satu sharing dari salah satu pendeta namanya Timothy Keller yang menusuk saya. Bahwa dia mengangkat satu hal yang menarik. Tentang bagaimana sebenarnya kebangkitan ini memiliki makna dan kekuatan yang paling besar. Next slide. Adalah bahwa kita ada kepastian, kita memiliki kebangkitan hidup setelah kematian. Inilah kekuatan terbesar. Sama seperti kalau kita main game ya, ini mungkin untuk anak-anak teens ya. Kalau kita pakai cheat, karakter kita nggak mati-mati. Ya, yang dulu main Dota, yang main itu, wah itu seru banget. Karena invincible, wah udah, kita nggak ada kematian. Tapi yang lebih luar biasa lagi, kepastian bahwa mungkin kita akan mati karena itu faktanya, seperti Yesus pun juga mati, tapi akan ada kebangkitan hidup. Kita tidak akan takut dengan kematian jika kita dalam Kristus. Karena jika Kristus dibangkitkan, kita pun dibangkitkan, saudara-saudari. Nah, ini saya sangat tertusuk waktu saya banyak membaca surat-surat Paulus. Inilah kekuatan Paulus dan murid-murid Yesus setelah mereka melihat dan mengerti kebangkitan Kristus. Salah satu ayat yang kita kenal dan kita sering dengar adalah Filipi 1 ayat 21. Wow, it's very deep. Dia bilang, for me to live is Christ and to die is gain. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Banyak dari kita di sini, mati adalah ketakutan. Mati adalah nanti dulu deh. Aduh, keluarga saya masih belum settle, saya belum bisa membahagiakan orang tua, masih ada hal-hal yang saya harus lakukan, masih main-main dengan dosa. Siapa di sini yang takut mati karena merasa, aduh masih berdosa nih, karena kalau dipanggil kayaknya nggak masuk tempat yang benar. Ya, saya pernah merasa seperti itu, takut nih karena aduh kayak masih berdosa nih, karena masih dosa. Tapi waktu kita lihat kebangkitan Kristus, kita bisa melawan dosa. Tapi selain itu kepastian bahwa ada hidup setelah kematian. Ini banyak agama membahas hal ini. Tapi waktu kita melihat bagaimana cara kekristenan membahas hal ini sangat intim, sangat personal. Bahwa pada akhirnya di ujung hidup kita bukan hanya item tiba-tiba. Tapi jika kita percaya kepada kebangkitan Kristus, kita punya iman. Kita akan kembali lagi kepada apa-apa, kita akan dibangkitkan dan kita akan bertemu dengan pelukan Kristus. Wow. Ingat cerita di Ibrani 11, Bapak Ibu? Ada, ini yang saya tertusuk waktu mendengar penjelasan tentang ayat ini. Ibrani 11, 35-39. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Nah ini maksudnya apa saudara-saudari? Sebelum bagian ini, kalau saudara-saudari baca Ibrani 11, ini adalah contoh iman-iman yang keren. Iman-iman yang menceritakan bahwa waktu mereka beriman, mereka melihat mujizat terjadi. Waktu mereka beriman, mereka diselamatkan. Waktu mereka beriman, mereka melihat kerja Tuhan. Wow! Makanya saya suka banget baca Ibrani 11 karena membuat kita makin positif. Beriman aja bro, beriman sama Tuhan. Tuhan pasti ada jalan, pasti bisa. Tuhan pasti akan membantu, menjamah, betul-betul mendekati diri kita kepadanya waktu kita beriman dan percaya kepadanya. Tapi ada bagian dalam pasal tersebut yang menceritakan cerita orang-orang yang beriman, tapi tidak merasakan mujizat, kuasa Tuhan, keselamatan. Tapi justru sebaliknya. Yang waktu berdoa saat dia sakit, kemudian tidak sembuh. Yang waktu meminta masalah ini dilepaskan, tapi justru makin banyak. Tapi dikatakan di sini ini orang-orang yang tetap beriman. Kita baca ya, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu.
sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Saya suka bahasa Inggris ya. They were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Semuanya punya iman, percaya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang akhirnya apa? Contoh di sini, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi tetap mereka punya iman. Mereka tetap percaya sama Tuhan. Kok bisa, saudara-saudari? Satu-satunya logika yang saya bisa pikirkan adalah apa? Karena mereka udah gak pentingin lagi hal-hal di dunia. Kalaupun mereka akhirnya di dunia betul-betul buruk banget, miskin, kekurangan, bahkan mungkin gak dapat pasangan hidup, gak ada hal-hal dunia yang mereka bahkan dapatkan. Kalau itu memang untuk Tuhan, dan karena mereka jalanin iman yang benar, mereka tetap beriman dan setia. Karena mereka percaya, sewaktu-waktu tiba-tiba Tuhan memanggil, akan ada hidup yang baru yang Tuhan berikan. Death is not the end. Satu cerita terakhir juga di firman di Daniel yang kata-katanya menusuk amat dalam untuk saya secara pribadi. Satu klik lagi. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3, 17, 18. Ada bro Daniel juga di sini ya. Tinggal cari Sadrak, Mesak, dan Abednego-nya. Kita nego-nego lah. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Ini baca baik-baik saudari. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Gila, ini udah mau dinyalain kompornya. Ayo, puji Tuhan kita. Dia bilang enggak, kita percaya kok Tuhan akan nyelamatin kita. Oh berani banget lo ya, pasti akan diselamatkan. Enggak juga sih, enggak juga. Tapi seandainya pun tidak, aku akan tetap beriman sama Tuhan. Even if He does not, even if we don't see God, even if hal yang kita mau kita nggak dapetin, kita bisa loh punya kekuatan untuk bilang nggak apa-apa. Kita tetap mau mengikuti iman yang benar. We will not serve your gods. Ini satu keyakinan yang menusuk hati saya karena kita manusia yang sedikit lebih sulit dan kita nggak ngelihat hasil di depan. Tuhan kan aku udah setia, udah bertahun-tahun aku jadi murid. Tapi kok di dunia ini aku nggak pernah ngerasain kebaikan-kebaikan hidup. Aku nggak minta banyak sih Tuhan, nggak minta MM-an, 100 juta aja. Nggak apa-apa, yaudah nggak usah 100 juta, 10 juta deh. Yang penting saya digaji double digit sebulan. Atau bahkan ya UMR lah Tuhan, saya masih di bawah UMR. Atau apa yang kita sekarang pikir ya, kalau kita nggak dapetin di dunia ini kita sengsara banget. Firman Tuhan mengatakan saudara-saudari bahwa waktu Yesus bangkit dari hidup, dari kematian dan hidup, kita pun, kalaupun sampai nanti kita semua akan mati, kita akan punya hidup juga bersama dengan Tuhan. Jadi kita nggak boleh takut saudara-saudari. Kita jangan takut. Kalaupun kita harus memegang iman kita sampai dihadapkan ke hal-hal yang sulit. Hidup kita makin buruk. Kita jangan takut. Ada kekuatan yang Tuhan ingin berikan. Brothers and sisters. Di poin yang ketiga. Next slide. We have power to be faithful until death. Kebangkitan hari ini adalah bukti bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jangan takut. Bagi kita yang masih betul-betul memikirkan segala hal di dunia ini, mungkin kita harus punya keyakinan untuk saya bisa lepaskan. Kenapa? Karena misi Tuhan. Karena saya sudah diampuni. Karena saya sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Kalau kasih Tuhan besar, saudari. Saya percaya kita semua di sini. Dari 500 orang. Bisa bertumbuh lebih banyak. Pergi ke manapun kita ada. Karena kita udah gak takut lagi. Secara finansial, bahkan kematian pun kita sudah tidak takut. Izinkan saya sharing satu hal yang pribadi dalam hidup saya. Dan saya udah sharing beberapa kali di Jam, di Youth. Tapi ini hal yang sangat menguatkan dan menusuk saya secara pribadi. Di keluarga saya, puji Tuhan, dari sisi mama, ada satu ada satu saudara saya juga yang jadi murid Yesus. Dan kemudian dia membantu yang di tengah ya saudara saya.
yang membantu. Ada mirip-miripnya kayaknya ya, rambutnya gitu. Kalau ngomong kita mirip banget ternyata. Dan dia memiliki ibu yang dia sangat kasihi. Dan saya kenal tante saya ini, Tante Sani. Orangnya luar biasa. Banyak suka cerita, sekali ngomong dari A sampai Z gak selesai perbincangannya. Suka cerita. Tapi ada satu titik dalam hidup Tante Sani, dia jatuh sakit. Dia kena diabetes dan penyakit-penyakit komplikasi yang lain. Singkat cerita, sedikit demi sedikit anggota tubuh dia dipotong karena sudah lagi tidak berfungsi. Satu jari kaki, satu jari di tangan, kemudian bagian kakinya dipotong, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Dan saya bersyukur di dalam proses itu saya dekat dengan dia, sering telepon. Ada satu waktu kita mendoakan untuk Tante Sani, dan dia sungguh sedih ya, dan dia bingung, kok Tuhan mau ambil apa lagi nih? Apalagi yang bakal dipotong-potong? Ini baru satu jari, ini jari ya udahlah sekaligus saya potong semua. Padahal dia suka arts and craft, saudara-saudari. Dia suka banget arts and craft. Dia orangnya nggak bisa diem, harus melakukan sesuatu, suka masak. Tapi karena berhalangan itu, anaknya Abi nih harus menjaga dia setiap hari. Dia harus pergi ke rumah sakit seminggu bisa sekitar 2-3 kali. Bolak-balik digotong. Tapi yang saya bersyukur di masa-masa terendah mungkin hidup dia, Tante Sani belajar Alkitab. Tante Sani mengenal Tuhan. Tante Sani pelan-pelan melihat hal-hal mungkin yang secara duniawi itu sakit, itu nggak fair Tuhan untuk diri dia. Salah dia apa? Tapi kenapa Tuhan berikan ini dan itu? Tapi waktu dia belajar Alkitab, saudara-saudari, saya melihat ada satu keyakinan yang timbul perlahan demi perlahan. Bahkan sampai Tante Sani pun bisa bilang bahwa apapun yang dia pikir itu kutuk, dia bisa lihat itu sebagai berkat. Singkat cerita, tidak lama kemudian waktu dia belajar, saya bersyukur dengan Jemaat Bogor yang membantu, mendukung, sampai pada akhir ya, slide berikutnya, Tante Sani pun bisa dibaptis. Harus dipegang, dia harus dibopong pelan-pelan lah ya. Karena tangannya itu baru selesai operasi, satu jari dipotong. Tapi tetap dia mau punya keyakinan untuk itu Tuhan. Tapi yang saya semangat saudari, bukan cerita waktu dia dibaptis pun kita suka cita. Tapi hidup dia setelah kenal Tuhan. Hidup dia setelah dia tahu, masih ada tujuan di hidup saya. Maupun anggota tubuh gak ada, maupun ada kekurangan, saya masih bisa melakukan misi Tuhan. Karena dia merasa kebangkitan itu ada juga dalam diri dia. Dia bisa melawan dosa, dia punya misi, dan bahkan udah gak takut lagi. Semua prosedur dia lewati, dia gak takut. Saya bersyukur karena saya melihat Tante Sani ini bahkan berbincang dengan dia. Dia bilang, ya kalau memang mau dipanggil Tuhan, gak apa-apa. Ya karena saya kembali kepada Tuhan saya. Dan saya bersyukur walaupun di ujung-ujung hidup dia bisa kenal Tuhan. Tante Sani ini di Jemaat Bogor jadi maskot. Karena dikenal semua jemaat. Kenapa? Karena dia suka ngomong. Dia ngomong sama tamu, ngomong sama jemaat. Dia datang duduk paling depan karena di kursi roda seperti Oma. Karena anaknya juga harus gendong ke atas, naik turun. Tapi dia PIC dekor Natal. Dia PIC dekor acara kalau nggak salah Natal. Karena diajarin arts and craft ke ibu-ibu. Dia bantu pelayanan song ministry karena dia backgroundnya pramugari. Cara ngomong, bahasa Inggris. Jadi lirik-lirik dia bantuin translate ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Dia duduk di sana, dia selalu amatin song ministry. Dia kasih komen bajunya, dia kasih masukan. Dia banyak bantu pelayanan. Karena dia tahu, ya mungkin di mata dunia ya udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia punya misi, dia punya semangat juang yang besar. Dia spend time sama banyak brother sister, saya bersyukur. Ada saudara Hans juga yang sempat spend time sama dia. Banyak brother sister kenal, teman-teman saya juga kenal. Karena ini satu sosok yang menginspirasi saya secara pribadi. Dan bahkan detik-detik sebelum Tuhan memanggil dia, ini ada satu yang lucu, tapi menarik juga. Next slide ya. Dia lagi di meja operasi,
lagi mau dilakukan tindakan, yang dia lakukan, kalau kalian baca itu lucu banget. Dia kayak Google. Dia infoin jemaat, mohon maaf nih, saya kan kondisi begini, saya nggak bisa ke ADS, nggak bisa ke Bali. Gitu. Tapi saya punya pengalaman booking tiket karena pramugari. Kalau mau naik pesawat, pesannya di hari-hari ini. Gitu. Detail banget kalau kalian baca. Tapi kalau misalnya nggak mau naik pesawat mahal, ada bus. Nih saya cariin, bus juga murah. Lokasinya dari sini ke sini. Terus kalau misalnya kalian mau pergi ke Bali, ada tempat-tempat juga gini-gini. Ini di kasur operasi. Masih sharing iman. Masih mau mengasihi. Dan orang-orang yang belajar Alkitab, kok di Bogor, dikenalin aja sama Tante Sani. Pulang pasti, wah karena dengerin curhat banyak, tapi habis itu pasti semangat. Karena bukan seperti orang yang hidupnya sekarat. Ini seperti orang yang tahu, kalaupun saya berakhir di sini, hidup saya masih lanjut di surga. Jangan saudara-saudari kita percaya bahwa, ya udah this is the end. Ya udah mati-mati aja. Enggak. Kita justru karena kita tahu ada masa depan yang penuh harapan, ada kebangkitan, kita mati-matian di sini. Kita bantu banyak orang, kita mengasihi aja. Bahkan kirim-kirim WA kalau memang itu kekuatan saudara-saudari, kita bisa lakukan. Memang nggak semua bisa jadi pendeta, nggak apa-apa, tapi semua bisa berbicara. Bisa memberitakan bahwa Yesus bangkit. Yesus bangkit buat kamu, buat hapus dosa kamu. Dan kita harus bantu orang-orang lain juga. Brothers and sisters, saya menutup 3 hal yang saya ingin ingatkan. Bahwa hari ini ada kuasa. Ini bukan tangisan sedih, ini tangisan sukacita. Karena dia udah pasti melihat kita ke bawah. Saya udah melakukan itu, kalau kalian gimana? Saya udah berjuang, saya juga percaya seperti yang ditulis juga Paulus, ada banyak tokoh-tokoh di udara yang melihat kita. Ini orang-orang udah menyelesaikan perjuangan iman mereka. Dan mereka melihat ke kita, pengen semangatin, ayo dong. Gak gampang memang. Tapi bisa. Kenapa bisa saudara-saudari? Karena mereka melihat kebangkitan Kristus. Itu jadi satu kekuatan buat mereka. Ini bukan jadi satu cerita, brothers and sisters, keluar dari ruangan ini. You guys have the power to overcome sin. Kalian punya power untuk melakukan misi Tuhan. Kalian punya kekuatan untuk setia bahkan saat dihadapkan dengan kematian. Kita gak takut lagi. Karena kita tahu kalau Yesus bangkit, kita juga bangkit. Ada arti yang dalam hidup kita, saudara-saudari. Yang terakhir, iman kuasa kebangkitan. Adalah saat kita percaya bahwa kita ada kekuatan untuk menang atas dosa, kekuatan untuk mengabarkan kabar baik, kekuatan untuk setia sampai akhir. Saya berharap di Jumat Agung dan minggu ini bukan menjadi cuma satu event rutinitas yang kita lakukan, tapi benar-benar saudara-saudari, kalian sudah memiliki kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan lewat kebangkitan. Gunakanlah, percayalah, dan pergilah mengabarkan kabar baik ini sampai ke ujung dunia. Saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Ya Tuhan, yalah Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, dan Allah yang kami percaya mati dan pada hari ketiga bangkit. Karena Engkau ingin memperlihatkan kepada kita bahwa maut tidak dapat mengalahkan Engkau. Maut tidak dapat menahan Engkau. Kasih Engkau begitu besar untuk kita. Tapi Tuhan, mohon maaf, seringkali Tuhan kita tidak menggunakan, kita tidak mengerti kekuatan ini Tuhan. Kita datang memenuhi gereja Tuhan, yang seharusnya tempat ini kosong. Kalau misalnya kita semua punya kekuatan, karena kita pergi kemana aja Tuhan. Kita pergi mengabarkan kabar baik, kita pergi bukan cuma stay di dalam kenyamanan hidup kita. Bapak bantu Tuhan. Apa yang kita belajar dari kebangkitan Kristus betul-betul bisa menjadi kekuatan untuk kita melawan dosa. Menjadi kekuatan untuk kita melakukan misi Tuhan. Dan bahkan menjadi kekuatan untuk kita setia. Bahkan sampai mati. Apa mungkin banyak saya secara pribadi Tuhan masih takut untuk mati Tuhan. Tapi saat saya menggali firman ini. Dan saya mengingat kembali maknanya Tuhan. Saya percaya. Jemaat di sini Tuhan. Mau kembali memberikan seluruh hidup kita untuk Engkau.
Bantu Tuhan, akan sulit. Secara duniawi kita diolok-olok, kita akan sakit, kita akan dianiaya Tuhan. Tapi bantu kita untuk betul-betul percaya bahwa pada akhirnya ada sukacita yang lebih besar daripada kedukaan dan kesakitan yang kita rasakan hari ini Tuhan. Bahwa ada tujuan Tuhan, pada akhirnya kita bangkit dan kembali bersama Engkau Tuhan. Ini satu keyakinan yang begitu dalam dan saya percaya firman Engkau Tuhan, saat kita bacakan, saat kita baca, mampu mengubah hidup saudara-saudara di sini. Mungkin ada yang pernah terpanggil, pernah punya keyakinan itu. Atau bahkan ada beberapa yang baru tahu tentang keyakinan ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan supaya firman betul-betul bisa tertanam dalam hati saudara-saudari yang mendengarkan. Dan bukan cuma tertanam Tuhan, tapi betul-betul bertumbuh, berbuah, berlipat ganda Tuhan. Dan memberikan dampak. Terima kasih Allah Bapa, Kau begitu baik dalam hidup kami. Sungguh baik Tuhan. Kebangkitan Engkau Tuhan, kita rayakan, kita sukacita Tuhan. Karena akhirnya Tuhan, ada tujuan yang jelas untuk kita. Ada kemenangan melawan dosa Tuhan. Dan akan ada kebangkitan untuk setiap dari kita di sini yang percaya kepada Engkau. Terima kasihlah Bapa. Biarlah pesan Paskah hari ini betul-betul bisa kita renungkan. Dan kita bisa lakukan. Terima kasih Allah Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.